Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 6 yang akan membahas sistem olfaktori. Di sini saya Reza Maslinda dan kedua teman saya, yang pertama Krisna Bayu Sandika dan yang kedua Siti Aisyah Nur Eva Karmila. Berikut ulasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang stimulus olfaktori. Stimulus artinya rangsangan, olfaktori artinya berhubungan dengan indera penciuman. Jadi bisa diartikan stimulus olfaktori ini adalah rangsangan yang berhubungan dengan indera penciuman. Saraf olfaktori ini adalah saraf penting bagi penciuman karena merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Apa sih itu reseptor? Jadi reseptor itu adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel atau sel yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dalam tubuh. Reseptor-reseptor olfaktori sendiri berlokasi pada bagian atas hidung, melekat pada lapisan jaringan yang tertutup lendir, dan itu biasanya disebut mukosa olfaktori. Saraf olfaktori ini dikenal sebagai saraf kranial 1, saraf pertama dari 12 saraf kranial yang memonitor rangsangan bau dari luar ke dalam hidung. Saat baru lahir, indera penciuman bayi ini lebih kuat daripada manusia dewasa, karena dengan indera ini bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Stimulus pada sistem olfaktori adalah bau atau biasa disebut juga aroma. Aroma ini terdiri dari zat volatil atau zat-zat yang mudah menjadi uap atau menguap yang memiliki berat molekul sekitar 15 gram sampai 300 gram. Penciuman ini terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membrana. Nah, peran adaptif utama indera kimiawi pada manusia adalah pengenalan rasa. Akan tetapi, terdapat banyak spesies lainnya yang indera kimiawinya ini juga berperan sebagai signifikan dalam meregulasi interaksi sosial. Daerah sensitif indera pembau itu terletak pada bagian atas rongga hidung. Struktur indera pembaut ini terdiri dari sel penyokong yang berupa sel epitel dan sel pembau yang berupa neuron sebagai reseptor. Adapun struktur pada organ hidung ini meliputi yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada bulu hidung, yang ketiga ada septum atau pemisah pada hidung, yang keempat ada rongga hidung, yang kelima ada saraf hidung atau saraf olfaktori, yang keenam ada sinus hidung, yang ketujuh ada tulang rawan hidung, yang kedelapan ada silia, yang kesembilan ada selaput lendir, dan yang terakhir ke-10 ada saluran hidung, tenggorokan atau nasofaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Bayu Sandika akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. 2. Anatomi hidung. Anatomi hidung bagian luar. Dari gambar samping dapat dilihat bahwa anatomi hidung bagian luar ini antara lain pangkal hidung atau brik, batang hidung atau darsum nasi, puncak hidung atau hip, ala nasi atau sayap hidung, kulamela atau sekat tulang rawan dan kulit, dan lubang hidung atau nares anterior. Puncak hidung dinamakan juga sebagai apex. Apex atau puncak hidung ini sampai di bagian bibir tengah dinamakan sebagai kulamela. Sedangkan tempat bertemunya kulamela dengan bibir tengah, bagian atas dinamakan sebagai dasar hidung. Anatomi hidung bagian dalam. Anatomi hidung bagian dalam dimulai dari pembahasan terkait lubang hidung atau rongga hidung, di mana manusia normal memiliki dua rongga hidung atau kafum kanan dan kafum kiri, yang dipisahkan oleh suatu dinding yang dinamakan sebagai septunasi. Septunasi juga berfungsi untuk menopang batang hidung atau darsum nasi. Rongga hidung sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nares anterior atau rongga depan, vestibulum atau bagian tengah, dan nares posterior atau coana atau bagian belakang. Rongga hidung atau kafum nasi tersendiri dari dasar hidung atau hidung
dinding lateral konka atau berfungsi untuk menghangatkan udara. Meatus nasi atau rongga sempit di antara dinding lateral dan konka dan dinding medial. Sekian dari saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Nur Eva akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme sistem olfaktori. Sensasi bau yang diterima oleh berjuta reseptor neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan kelenjar Bowman yang mensekresi mantel mukus. Mukus penting sebab hanya bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir dalam silia khusus, tempat bau yang ditranduksi. Mekanisme kerja indera penciuman. Yang pertama yaitu rangsang. Bau masuk ke dalam lubang hidung melalui udara, kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung. Udara yang mengandung kotoran akan dibersihkan dan kotoran yang menempel di dinding hidung akan mengendap menjadi kotoran hidung. Yang kedua yaitu udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. Yang ketiga, rangsangan bau menggetarkan mukosa olfaktori yang membentuk seperti cairan atau mukus dan kemudian menggetarkan syaraf olfaktori. Yang keempat, rangsangan yang menggetarkan syaraf olfaktori tadi disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang berada di otak. Yang kelima, otak daerah olfaktori hipotalamus-talamus, konteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori bau dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Materi selanjutnya yaitu kerusakan pada sistem olfaktori. Kerusakan yang pertama yaitu anosmia. Anosmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencium bau. Anosmia dapat disebabkan karena adanya hambatan dalam hidung oleh lendir yang melapisi bagian dalam hidung. Hambatan ini membuat epitel penciuman menjadi terhambat. Yang kedua yaitu hiposmia. Hiposmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penurunan kemampuan dalam mendeteksi bau. Yang membedakan antara anosmia dengan hiposmia adalah hiposmia hanya menurunkan kemampuan dalam mendeteksi bau, sedangkan anosmia tidak dapat mendeteksi bau sama sekali. Yang ketiga yaitu disosmia. Disosmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penderitanya merasa mencium bau yang tidak enak. Penyebab dari kerusakan ini diantaranya adalah infeksi mulut dan gigi, infeksi sinus, kelainan syaraf, penghidu atau penciumannya, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, paparan toksin kimia, stres atau depresi, tumor otak, dan lainnya. Yang keempat yaitu pantosmia. Pantosmia adalah penciuman ilusi. Penyakit pantosmia terjadi dikarenakan bagian atas dari saluran penciuman terlalu aktif dan bagian tersebut yang memberi persepsi untuk suatu bau. Seorang pantosmia akan mencium suatu bau dengan sangat berlebihan dan terus menyimpan persepsi bau tersebut dalam otaknya. Yang kelima, agnosia. Agnosia adalah kehilangan kemampuan untuk mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau meskipun inderanya tidak sedang mengalami kerusakan dan kehilangan memori. Agnosmia biasanya akan dikaitkan pada kerusakan di otak atau penyakit neurologis, terutama kerusakannya di daerah occipitotemporal yang juga merupakan aliran ventral. Agnosia biasanya hanya mempengaruhi satu hal seperti penciuman atau pendengaran saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.